Salam, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan baca dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu terkasih, bagian kedua dari prinsip kerajaan sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, termasuk saya dan saudara, adalah terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kita akan dalami satu persatu. Kali ini kita baca dan renungkan dahulu ayat yang ke-13. Dalam bagian kedua ini dijelaskan tentang pengaruh umat kerajaan sorga terhadap dunia, yang artinya keberadaan saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga di tengah-tengah dunia, di mana kita ditempatkan saat ini, Bapak Ibu. Baik di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, maupun di tempat di mana kita bekerja. Dimanapun kita berada, selama kita masih ada di dunia ini. Keberadaan kita di tengah dunia yang telah rusak dan bobrok karena sifat dosa yang mendominasi kehidupan manusia, diibaratkan dengan garam yang tidak boleh hilang keasinannya sepanjang umur hidup kita. Yang pertama, walaupun minoritas dalam pemakaiannya, garam berfungsi memberi rasa yang melengkapi setiap masakan. Apapun masakannya, jika tidak diberi garam, maka akan menjadi hambar. Dalam hal ini, ibu-ibu yang suka masak sudah pasti memahaminya. Semua masakan membutuhkan garam. Bahkan masakan yang manis seperti kolak misalnya, yang terkenal dengan rasanya yang manis pun harus diberi bumbu garam. Atau jamu yang pahit masih juga memerlukan garam. Coba Bapak Ibu renungkan, adakah makanan yang tidak memerlukan garam di dalam pengolahannya? Ketika ibu-ibu memasak, pasti garam bukan hanya bumbu pelengkap, tetapi harus ada. Ini artinya bahwa keberadaan saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga harus memberi rasa yang positif dan dibutuhkan oleh semua orang, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang terjadi di lingkungan kita. Bagaikan garam yang harus ada di setiap masakan, demikian juga pengaruh baik dari sifat warga kerajaan sorga harus meresap dalam setiap komunitas di mana Tuhan tempatkan untuk kita berada di sana. Seperti garam yang tidak pernah disebut sebagai nama masakan, Bapak Ibu terkasih, namun meresap dalam setiap jenis masakan. Jangan rendah diri, meskipun kita minoritas dan tanpa nama atau tidak diperhitungkan. Bapak Ibu pasti tahu, tidak pernah ada masakan bernama sayur garam. Tetapi tidak pernah ada sayur yang tanpa garam.
Yang kedua, garam menurut sifatnya memiliki unsur pembunuh kuman dan dapat mencegah terjadinya pembusukan. Saudaraku tentu tahu bagaimana para nelayan ketika mengawetkan ikan hasil tangkapan agar tidak membusuk dan layak dikonsumsi. Seringkali mereka menggarami ikan-ikan tersebut menjadi ikan asin yang tidak busuk dan layak dikonsumsi. Ikan yang didapat di lautan dapat dimakan oleh orang yang tinggal di pegunungan melalui perjalanan yang panjang dan tidak membusuk. Keberadaan kita sebagai pengikut Kristus juga harus demikian, Bapak Ibu terkasih. Selain membawa rasa yang enak bagi masyarakat di mana kita berada, juga harus membawa pengaruh yang baik, mencegah terjadinya kebusukan yang diakibatkan oleh dosa yang telah merusak dunia dan cara berpikir meleset manusia yang ada di dalamnya. Saudaraku tahu betapa rusaknya dunia, sehingga berita-berita tentang berbagai kejahatan dapat kita dengar setiap hari melalui berbagai media komunikasi hari ini. Pembusukan akibat dosa sedang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu terkasih. Keberadaan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus sangat diperlukan untuk mencegahnya. Namun, jika saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang mengaku diri warga kerajaan surga masih sama saja dengan dunia, ya itu ibarat garam yang tidak asin lagi dan tidak berguna sehingga akan dibuang dari hadapan Allah. Atau dengan kata lain, dicoret dari daftar warga kerajaan surga dan tidak diakui sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, melalui Roma pasal 12 ayat 2, kita dituntut untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian, Bapak Ibu terkasih, keberadaan kita sebagai warga kerajaan surga harus memberi rasa nikmat yang kudus dan mencegah terjadinya pembusukan yang terjadi di dunia di mana kita ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.